Selamat datang kembali bersama dengan Nyai Official di sini, dan Nyai Official ingin memberikan sesuatu informasi dan fakta adalah fakta meski menyakitkan, meskipun apa ya? Ya gimana lah namanya, it is what it is bahasa Inggrisnya. Apa adanya aja lah, emang keadaannya kayak begini, ya kayak begini aja. Jadi di sini Nyai Official ingin meluruskan. Jadi kan asal muasalnya untuk para newbie dalam masalah ini. Para newbie ini kan sebuah kelurusan ya guys. Nah, belakangan ini terjadi ketidakbenaran, yaitu tidak lurus gitu guys, kayak benang kusut, tidak lurus. Nah, di sini Nyai Official hanya ingin meluruskan benang ini dan memberitahu kepada para newbie di sini yang pada netizen baru kemarin sore yang belum tahu akan kasus ini. Nyai Official akan meluruskan benang kusut ini, oke? Guys, jadi pertama kali itu hanya ada yang untuk masalah melawan Jengger itu hanya ada Bang Indra Tarigan. Lalu setelah Bang Indra Tarigan ada Kak Medina Musa. Lalu setelah Kak Medina Musa ada kakaknya Dipo Latif ya, Kak Dina Rich. Lalu ini orang-orang penting ya, Ibu pengacara Elsa Syarif. Lalu ada Kak Poppy Kelly, ini yang orang penting ya. Lalu dulu pertama kali banget ada si Kak Puput ya, yang dikatain Tete Mangkok sama Nikita. Lalu Kak Puput ya dikatain Tete Mangkok. Nomor 7 musuhnya itu. Lalu ada Kiki The Potter. Setelah Kiki The Potter ada Mami Isa. Mami Isa ya. Jadi ini adalah orang-orang inti akan permasalahan ini. Lalu setelah itu Nyai Official dibawa oleh Kak Poppy Kelly. Tadinya Nyai Official belum tahu, 3 tahun lebih yang lalu Nyai Official nggak tahu yang mana nih yang bener. Katanya nggak dikasih nafkah. Terus pas dikasih bukti, ini loh kami sudah memberi nafkah ke Jengger, ini bukti-bukti transfernya. Nah dari situ Nyai Official bergabung. Wah ini bener nih, berarti yang bener ini tim ini bukan si Jengger. Dikasih unjuk lah bukti-bukti, padahal si Jengger teriak-teriak tidak dikasih nafkah anak keduanya. Lalu bergabunglah Nyai Official. Dari situlah Nyai Official barbar banget, sadis gitu di Instagramnya tuh sampai tumbang 2. Nyai Official itu barbar banget di situ zaman dulu, dan aku kangen sama story-story di Instagram aku yang sudah tumbang 2. Instagram aku tumbang, itu susah banget tumbangnya, tapi aku gila-gilaan barbarnya sampai kasar banget gitu loh. Nah di situ gila-gilaan tuh. Nah bergabunglah Nyai Official, diajak lah sama Kak Poppy Kelly. Setelah dikasih tahu bukti-buktinya kalau Jengger itu adalah menyebarkan kebohongan. Lalu Nyai Official bergabung. Kenapa? Karena Nyai Official tidak suka kamu punya 11 juta follower Jengger, tapi dengan follower kamu malah menggerakkan masyarakat, memberikan pembohongan publik, memberikan berita palsu kepada masyarakat. Dengan kekuatan netizen 11 juta follower, malah kamu melakukan fitnah gitu dengan orang-orang yang ini mereka semua tidak punya 11 juta follower, tapi si Jengger dengan kekuatan 11 juta followernya dia mensemburkan fitnah gitu ke media sosial. Nah disitulah Nyai Official merasa, wah ini nggak benar, ini nggak, kamu mentang-mentang 11 juta follower, kamu jangan seperti itu. Nah disitulah Nyai Official mulai membuat
apa ya, semua kebohongan-kebohongan. Contohnya dia kebohong, "Saya nggak begini," ternyata begini gitu loh. "Saya nggak pernah punya akun palsu," ternyata dia bikin akun palsu. Di situlah Nyi Official ngebongkar semua kebohongannya. Perut saya nih, lihat minum obat pelangsing." Padahal Nyi Official bongkar, oh perutnya dioperasi, operasi tummy tuck, operasi pengecilan perut blewer gitu. Nah dari sini ya, ngerti ya? Lalu setelah itu masuklah Mama Chelsea, nomor berapa tadi? Nomor 10 ya? Tolong dibantu ya. Lalu masuklah Mama Chelsea di grup, yaitu Cek Rina, ya. Lalu setelah itu habis 10 masuk ke 11, masuk si Yoke. Lalu ke 12 masuk Gerobak Donat. Nah ini Gerobak Donat. Jadi ceritanya kayak gini, si Yoke itu dulu adalah reseller Nikita Mirzani Skincare Bandung. Nah, menurut pengakuannya sebagai reseller, berapa puluh reseller itu digerakkan oleh Jengger untuk menyerang The Winners Team. Termasuk si Yoke juga menyerang The Winners Team. Nah, si Yoke dulu ini kenapa dia jadi reseller Bandung? Karena dia ngefans sama Nikita. Dia ngefans dan dia mau, karena waktu itu Nikita itu lagi hits. 3,5 tahun yang lalu Nikita itu hits. Ingat, hits, harus gini ngomongnya, hit. Jadi 3,5 tahun yang lalu Nikita itu hits. Nah karena hits banget dengan 11 juta follower, si Yoke itu sampai mau jadi reseller Bandung biar bisa deket sama Jengger, social climber, pansos. "Aku ngefans sama Kak Niki." Nah ada chattingannya dia ngomong gitu awal muasalnya. Dan reseller semua skincare itu menurut pengakuan Yoke disuruh serang The Winners Team, disuruh nge-report The Winners Team, disuruh ribut-ribut dan huru hara biar naik semua resellernya, namanya biar naik kayak gitu, biar dagangannya laku gitu, skincare. Nah lalu berjalannya cerita, si Yoke ini sebagai reseller Bandung mulai ribut sama si Jengger. Yoke mulai kok ini sih kok tempelannya nggak bagus, kok ini packagingnya jelek, kok gini-gini, kayak mulai kritis gitu. Nah si Jengger nggak suka, akhirnya ditendang dia dari grup reseller skincare Jengger. Nah si Yoke setelah ditendang dari reseller Jengger, dia masuk ke Winners Team, bergabunglah menjadi anggota nomor 11 The Winners Team. Lalu Gerobak Donat, dia minta kontrakan sama si Nepos, "Kasih aku kontrakan rumah, kalau enggak aku akan bongkar semuanya kamu ya, aku bongkar kamu ya, kasih aku," gitu. Diperes lah si Nepos. Si Nepos nggak mau ngasih kontrakan rumah. Akhirnya karena dia nggak dapet kontrakan rumah, si Gerobak Donat pindahlah ke The Winners Team gitu. Nah Gerobak Donat ini yang membuat The Winners Team ini jadi benang kusut kayak begini. Dia kayak benang kusut abis benang kusut abis. Karena dia tidak dapat berhasil memeras Nepos, dia ke The Winners Team dan dia malah membuat kusut The Winners Team. Ya tadi 12 jadi 13. Yang 11 sama 12-nya itu di dalamnya ada Bunda Tessa Mariska, Bunda Tessa, sama 12-nya Teh Lia Rungkat. Jadi 13-nya si Yoke, 14-nya Gerobak. Oke.
Benang kusut seperti apa yang si Gerobak Donat buang? Gerobak Donat itu selalu teleponnya official. 2 jam, 1,5 jam, 1 jam. Teleponnya itu apa ya, dia kayak mengarang-arang cerita gitu, memberikan informasi yang salah. Dia bilang lah dia jelek-jelekin lah si Kiki ke Nyai Official. Dia bilang lah Kiki gini-gini. Dia bilang lah dia punya general backingan. Aduh Tuhan. Setelah masalah ini tercuat, sebelumnya si Bunda Rita itu tidak tinggal sama Gerobak Donat. Bunda Rita itu tinggal sama anaknya yang lain. Nah, karena ada masalah huru-hara di media sosial, buru-burulah dijemput oleh si Gerobak Donat. Tadinya sebelum masalah ini si Bunda Rita, mamahnya Gerobak, dia tidak tinggal sama si Gerobak. Tapi karena ada masalah yang huru-hara seperti ini, akhirnya si Bunda Rita dibawa hidup bersama Gerobak Donat. Dibawalah ke sini, dibawalah ke sono, dibawalah ke sini untuk mendapatkan keuntungan dari masalah ini. Jadi Gerobak Donat itu memancing di air keruh gitu. Dia nggak dapet morotin si Nepos, dia ke The Winners Team untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Gerobak Donat bilang begini, aduh gimana, ceritanya itu banyak banget. Kalau gue bisa bilang udah ratusan kebohongannya, itu udah nggak kehitung. Ratusan. Dia bohong ke sini, dia bohong ke sana, dia bohong ke sini, dia bohong ke sana. Penuh dengan kebohongan. Dia itu kalau ngarang cerita itu jago untuk membuat-buat cerita. Dia itu jago. Gerobak Donat. Lalu dibawalah dia ke sini ke sono, dibawalah ke Bunda Elsa. Cari utangan 50 juta, dibawalah ke sini, mintalah uang bisnis, ngaku sama Nyai Official, dia adalah supplier bank di seluruh daerah. Ngakulah ke Nyai Official, dia dulu suaminya adalah pejabat. Ngakulah sama Nyai Official, dia dulu pernah ada lagi usaha ngebangun bank, terus kontainer dia 1 kontainer isinya komputer itu dibajak, lalu dia rugi, dia jatuh bangkrut. Karena hal itu dia jatuh bangkrut, miskin. Dia ngarang-ngarang cerita jago banget, kayak udah lihai gitu. Pokoknya ceritanya banyak dan gue ada bukti-buktinya semuanya, nanti gue keluarin satu persatu. Sekarang gue hanya kayak kata pembuka gitu, kata pembuka di awal sebelum gue keluarin semua bukti-bukti. Jadi intinya dia ngaku, saya ini pengusaha proyek rumah, saya ini bangkrut puluhan miliar, saya bangkrut, saya urus gitu. Pokoknya ya penipu. Dan dia bilang Dewi Persik itu memakai jasa saya desain interior. Saya memberikan kepada Dewi Persik bisnis brand ambassador puluhan miliar. Saya memberikan Dewi Persik pekerjaan. Ngomongnya gitu terus 2 jam anjay. Sampai gue tuh menolak waktu bersama keluarga karena nerima telepon dia mulu 2 jam ngoceh, 1,5 jam ngoceh. Giliran gue udah marah, si Gerobak Donat bilang, aku ada masalah apa ya sama Nyai Official? Aku mah teteh ada masalah apa ya? Gitu. Sama kayak si Yoke, aku ada masalah apa ya? Kayak sama, mereka semua sama ngomongnya, kita ada masalah apa ya? Ya jelaslah ada masalah. Orang gue dibohongin. Masa dibilang kita kan gak ada masalah. Kenapa? Ya makanya gue bongkar di sini semuanya sampai rekaman pembicaraannya. Dua, gagal mendapatkan keuntungan, gagal dijengger, pergi ke Winners Team, abis gagal dijengger, pergi ke Winners Team.
Yang satu gagal memeras Nepos, pergi ke winners team. Bukan berarti Nepos itu ya bener ya. Ini mereka satu rahim, sama kayak si Nepos. Si Yoke dulu ngatain geng sampah, sekarang malah bergabung ke sini. Dulu tahun lalu kedatangan pertamanya nggak mau bersaksi bantu Bang Indra. Waktu kedatangan yang tahun lalu, kedatangan pertamanya ke Indonesia, bilangnya apa? Nggak mau huru-hara. Tidak mau huru-hara. Tidak mau menjadi saksi untuk Bang Indra. Tidak mau menjadi saksi memberatkan Jengger. Tidak mau, pergi balik lagi dia ke Amerika. Saya tidak mau huru-hara, tidak mau memberatkan Jengger. Tahun lalu udah ditungguin nama Bang Indra, nggak datang menit-menit terakhir. Balik lagi ke Amerika, kedatangan yang pertama itu tidak mau huru-hara. Ngomong ke The Winners Team, tidak mau huru-hara, saya mau hidup damai. Giliran chat Nepos kesebar, kebongkar, HP-nya Nepos kebongkar, semua chat WhatsApp pribadi Nepos terbongkar ke medsos. Balik lagi dia huru-hara. Katanya nggak mau huru-hara, balik lagi dia huru-hara di akun gosipnya. Jujur Say sama tim maling, tim Falakor. Itu dua akun gosipnya, Jujur Say sama tim Falakor. Padahal ngomongnya sama The Winners Team sebelum chat WhatsApp Nepos tersebar di seluruh medsos. Kan ada chat WA, chat WhatsApp Nepos sebelum tersebar, dia udah ngomong ke Winners Team, saya tidak mau huru-hara, saya mau hidup damai, tidak mau bersaksi di pengadilan. Padahal Bang Indra membutuhkan untuk bersaksi, tapi dia menolak. Balik dia ke Amerika. Pas ada chat WhatsApp Nepos tersebar, katanya nggak mau huru-hara. Huru-hara lagi, anjay, huru-hara lagi. Pas ada chat WhatsApp tersebar, ikutan lagi huru-hara. Tek-tekin lagi, tek-tek The Winners Team. Katanya nggak mau huru-hara. Dia pengen dicinta sama fansnya Jengger, dia juga pengen dicinta sama fansnya The Winners Team. Dia pengen dicinta kedua belah pihak. Sehingga supaya dicintai, bagi-bagi lah giveaway ke netizen, ayolah cintai saya, cintailah saya, ayolah damai, positive people. Pas ada chat WhatsApp Nepos, huru-hara lagi, mau naik pansos. Terakhir dia bersaksi, kedatangan keduanya ke Indonesia, dia akhirnya dia mau bantu Bang Indra untuk menjadi saksi. Kenapa dia akhirnya mau bantu Bang Indra jadi saksi? Karena diancam sama Mami Online. Diancam, awas lu ya, ntar nggak bisa pansos lo sama Diva Dewi Persik. Diancam lah sama si Mami Online. Akhirnya karena diancam gak bisa pansos sama Mami DP, akhirnya maulah dia kedatangan keduanya ke Indonesia untuk menjadi saksi, untuk memberatkan Jengger, membantu Bang Indra. Baru dia mau bersaksi dengan ancaman iming-iming pansos ke diva yang lebih hits, Diva Dewi Persik. Baru dia mau. Terus gue DM lah si Yoke, lo difitnah macem-macem lo sama si Gerobak Donat. Lo dibilangin ngutang 200 juta, lo dibilangin begini, lo dibilangin begono, difitnah macem-macem, lo dibilangin jelek-jelekin fitnah Gerobak di bank 200 juta, lo dibilangin macem-macem lo sama si Gerobak Donat. Si Yokenya itu dong, tutup telinga, gak mau denger, tutup telinga. Kenapa?
Karena si Gerobak deket sama Mami DP. Jadi meskipun si 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 Yoke udah pernah berantem sama Gerobak Donat dulu kedatangan ke Indonesia pertama kali, mereka berantem. Akhirnya si Yoke meskipun sudah difitnah sama si Gerobak Donat, bahkan Gerobak Donat nyuruhnya official nge-report akunnya si Yoke, tapi official menolak. Enggak, aku nggak nge-report tim. Aku bilang gitu, aku anti untuk mereport sesama tim. Si Gerobak malah kan nyuruhnya official nge-report si Yoke. Nyafi sudah bilang, Yoke, kamu difitnah habis-habisan sama Gerobak Donat, diomongin gini. Si Yoke nggak mau denger, karena bagi Yoke Gerobak Donat itu deket sama Mami DP. Jadi biarpun Yoke disuruh makan tokai juga Yoke tetap nggak mau denger, karena bagi dia yang terpenting adalah pansos. Meskipun sudah difitnah sama Gerobak, tetap aja yang penting adalah pansos, nggak ada harga diri. Di Gerobak Donat itu membuat kusut di The Winners Team, benang kusut banget, jadi kusut. Dia jelek-jelekin keluarga Dipo ke sini, dia jelek-jelekin Mami DP ke Poppy Kelly, dia jelek-jelekin Kiki The Potters ke Nya Official, jadi kusut. Dia bilang lah, Mama Chelsea udah nggak bisa makan, udah susah hidupnya, nggak bisa makan, udah putus makan. Dia jelek-jelekin lah Mama Chelsea gitu ke Nya Official. Dia jelek-jelekin kesini kesono. Dia ngomong ngalor ngidul kesini kesono. Jadi ini mulutnya ini banget, jahanam, bedebah. Mulutnya bedebah banget. Dia ke Winners Team jadi benang kusut. Dia naksir nih kayaknya sama Kiki The Potters. Ya, jengger aja ditolak, apalagi Gerobak Donat. Ya Allah, kayaknya naksir nih, diam-diam nih, cinta yang terpendam gitu loh. Aduh, dia ngomongnya itu, ntar dia dari buktinya dia bilang lah begini, dia bilang lah si Renzo anaknya Henry, dia bilang lah si macem-macem, dia bilang lah koneksi jenderal, dia kenalan jenderal, dia ngomong kemana-mana. Netizen coba deh, ini orang udah ngomong apa aja ke netizen, bahaya lu, mulutnya itu ngarang, mulutnya ngarang. Nanti lo lihat di akhir video ini, di menit terakhir dalam video ini, lo akan dengar si Gerobak Donat bilang dia punya rumah 10 miliar. Rumah anaknya 10 miliar ya. Itu udah gue bilang kebohongannya ratusan. Nah, gue mau nulis gimana satu-satu, butuh waktu. Nanti kalian lah kalau mau langsung meluncur ke akhir menit di video YouTube ini, di akhir ini ada pengakuan dia, anaknya rumahnya 10 miliar. Masa anaknya punya rumah 10 miliar? Dari situ bohongnya udah ratusan. Hati-hati, dia penipu. Dia hanya memancing di air keruh. Dulu Bunda Rita nggak tinggal sama si Gerobak. Pas ada huru-hara ini, langsung Bunda Rita ditarik untuk diambil simpati masyarakat, biar masyarakat simpati. Sebelum ini si Bunda Rita enggak tinggal sama Gerobak. Setelah huru-hara ini baru Bunda Rita ditarik untuk dibawa ke sono ke sini, ngemis ke sini, ngemis ke sono, ngemis ke sini, ngemis ke sono. Dia ada buktinya nih, ada buktinya Bunda Rita berkata dia dulu memang tidak tinggal sama si Gerobak Donat. Dia dulu tinggal sama anaknya yang lain. Ngerti gak sih? Anjingnya lagi, Gerobak Donat ini, dia ancam si Kak Poppy, dia ancam Babang Tampan Kiki, dia ancam begini, nanti gue balik lagi ya ke Nepos ya, nanti gue balik lagi nih ya ke Nepos ya, gue balik nih ke Sailor Moon, gue balik nih ke Nepos. Dia ngancam,
Kalau si Kak Popi ya agak-agak gentar, "Aduh jangan balik dong ke Nepos, aduh aduh gerobak tetap di sini dong jangan ke Nepos." Kalau Kak Popi agak-agak gentar, tapi kalau Babang Tampan Kiki malah dibentak si gerobak, "Lo balik sono ke Nepos, balik sekalian ke neraka." Dibentak sama si Babang Tampan Kiki. Dibentaklah si gerobak donat ini, ngancem-ngancem The Winners Team, dia mau berpaling ke si Nepos. Dia mengancam kita mau balik lagi ke Nepos, mau berpaling. Dia ngancam supaya kita ketakutan, supaya kita nurut apa kata dia. Mami DP nggak salah. Kalau Mami DP ngasih bantuan ya itu amalnya aja, amalnya Mami DP. Meskipun dia memberikan apapun itu hanya apa ya, hanya kemurahan Mami DP aja. Mami DP nggak salah, maksudnya ya kalau dia ngasih kebaikan ke orang ya amalnya buat dia sendiri gitu loh. Dia hanya mendapatkan amal aja kepada orang yang diberikan bantuan. Meskipun orangnya penipu sekalipun. Tapi bahayanya kalau penipu ini dia berasa udah deket sama Mami DP, takutnya dia ngejual Mami DP. Dia bilang lah kan netizen, "Ayo kita bisnis yuk, kasih saya duit 50 juta." Seperti yang udah dia minta duit ke pengacara Bu Elsa, dia minta duit ke Kak Popi Kelly, dia minta duit ke sono ke sini. Nah, nanti takutnya netizen yang nggak ngerti, takutnya kena tipu, netizen kena tipu. Dia nanti takutnya bawa-bawa nama Mami DP. Mami DP kan deket sama aku, jaminannya Mami DP. Ayo kasih saya duit, kita bisnis yuk, kita bisnis. Nah gitu namanya penipu mulutnya culas mulutnya. Jadi ini untuk menyelamatkan netizen yang lain. Nanti kalau kalian diajakin bisnis sama gerobak donat, diajakin dikasih dibawa-bawa nama Mami DP. Mami DP aja pakai jasa saya untuk proyek perumahan. Mami DP aja pakai jasa saya. Jangan percaya karena dia penipu. Nanti kalian jadi korban penipuan. Jangan percaya kalau dia bawa-bawa nama Mami DP. Hal ini bukan berarti gue berhenti memberantas jengger CS ya. Jangan berpikir gue berhenti memberantas jengger ya akan masalah ini. Jangan lo pada Sailor Moon atau jengger, jangan lo ketawa, sudah pecah, mereka sudah pecah. Nggak ada yang sudah pecah. Nih lo bawa lagi deh nih si gerobak donat nih ke Nepos nih, bawa lagi dah sana ke rumahnya dah. Lo bawa lagi deh nih, dia aja yang datang-datang ke sini, lo bawa lagi deh nih si gerobak donat dah. Jangan bilang grup The Winners Team pecah, kagak pecah. Winners Team kagak pecah. Lu kali yang pecah. Lu kagak ingat udah maki-makian berdua, udah berantem hebat. Lu kali yang pecah. Mana backingan lu? Lu pecah kok diem-diem aja. Di dalam udah morat-marit. Lu aja berapa kali berantem sama si Nepos, netizen gak ada yang tahu. Lu udah berkali-kali lu udah berantem sama Nepos, udah pecah, netizen gak ada yang tahu. Lu lihat mana, lu udah berantem mana kakak-kakak lo yang polisi itu udah berantem, udah maki-makian, udah berantem maki-makian hebat. Balikan lagi, mendingan lo berdua gak usah musuhan, baikan aja. Halo guys, long time no see. Sekarang saya mau bikin gimana caranya kalian menjadi reseller. Penasaran kan? Jangan sampai kayak aku. Udah bayar, udah DP, udah macam-macam tapi jualannya ribet. Oke. Pertamanya kan skincare itu awal-awal Juni dia sudah bilang dia mau jualan produk skincare 4 macam. Tadinya ada sunblock, day cream, facial wash, sama night cream. Cuman kayaknya sunblocknya mahal, jadi diganti dengan face mist yang cuman air doang sebenarnya, kasih ya itulah ya. Harga modalnya adalah 455.200 perak. Harga jual 569
569.000, oke? Jadi ini aku ada contekan biar nggak salah. Nanti saya cantumkan buktinya, saya nggak ngomong asal-asalan. Karena ini informasi publik. Kalau kalian DM dia juga kasih secuma-cuma. Kan aku membantu mereka untuk kalian yang penasaran ingin menjadi reseller di sana. Oke, itu bulan Juni ya. Mereka sudah minta DP 50%. Jadi saya sudah memberi transfer mereka 34 juta bulan Juni. Karena dia bilang, oh Beb, kalau mau booking resmi kota itu harus booking sekarang sebelum nanti keambil sama orang lain. Oke, aku transfer 34 juta bulan Juni buat skincare. Oke. Nah, buat lip serum itu dia karena skincare-nya lama, jadi dia merasa bersalah kepada reseller lainnya, dan lip serum ini untungnya banyak sekali, bisa 3 kali lipat dari modal dia. Oke, lip serum itu keluar dipasarkan di reseller grup kita bulan Juli deh. Dia bilang, sorry ya, skincare-nya lama, tapi kita punya produk baru. Apa kalian mau ngambil 250 pak minimum order? Harganya 200.000. Enggak sih, 199.200 perak. Dan minimumnya 250. Itu aku udah turunin 150 karena aku bilang halo 250. Baik, siapa yang mau ngabisin setiap kotak. Jadi 150 ya. Jadi itu ada yang ngambil DP dari skincare 30 juta karena kita nunggu skincare belum ready. Jadi 30 juta ya buat lip serum 150 pack, dan harga jualnya 249.000 rupiah, belum termasuk ongkir ya, karena harusnya sih ongkir kita yang tanggung. Dan tahu deh, sekarang banyak promo kan, free ongkir kemana-mana, dan harganya di bawah 249.000. Cek aja di Shopee. Oke, yang laku itu cuma 1-2 reseller doang, karena mereka dicantumkan di Shopee-nya pusat dan resmi, padahal mereka cuma reseller kota-kota mereka doang, cuman mereka cantumkan resmi. Oke, jadi orang-orang berpikiran, oh saya mau beli di pusat aja deh, atau beli di official reseller. Halo, there's like 15 reseller lainnya di kota-kota lainnya. Oke. Nah, bentar lagi mau keluar nih Nikita, itu apa? Produk slimnya. Nggak tahu kapan. Minimum ordernya 120 pack dan harga modalnya 318.400. Harga jualnya 398.000. Jadi untungnya ya 70.000. Oke sih, 20% ya kalau laku. Kalau enggak ya kalian sudah bayar DP 19 juta untuk slim. Jadi apakah kalian tertarik? Karena model bisnis ini bukanlah model reseller, model agen. Kalian beli produknya mereka 150 buat skincare, 150 buat lip serum, 120 pak buat slim. So kalian hitung aja, uang masuk belum tentu laku. Jadi mereka tuh nggak peduli, ya bukannya peduli, mereka mementingkan quantity ya daripada quality. I have to say, because aku tahu mereka bikinnya di mana dan produksinya itu mereka buat quantity ya. So jadi nih si owner ini dia mementingkan reseller lainnya untuk membeli ke dia. Dan kalau misalnya barangnya sudah masuk, baru pelunasan DP H-7. Berarti kalau misalnya barangnya sudah ready seminggu sebelumnya harus pelunasan nih. Jadi DP 50% dulu, kalau barangnya udah siap, kita harus bayar pelunasan. Walaupun kita nggak tahu produknya kayak gimana, bentuknya gimana, ingredientsnya gimana. Karena mereka mementingkan uang DP dan pelunasan dari reseller. Mau tahu berapa? Skincare aja sudah 33 reseller. Dan ini 5 hari lagi mau keluar. Jadi dia sudah memasukkan uang sekitar ya bilang 2,5 M
Bayangin, skincare doang 2,5 M. Itu bukan customer lo yang beli, reseller. Uang reseller. Oke. Lip serum itu cuma 15 reseller lah ya. 30 juta, 400 sampai 500 juta dia udah masuk itu uang. Karena udah ada repeat ordernya juga cuma 1 atau 2 reseller doang. Gitu kan, yang lainnya belum laku. Oke, aku udah cek ke Shopee lah, tadi Shopee cuman 1 atau 2 reseller yang laku karena mereka bilang official kan. Nah, kalau Slim itu kita nggak tahu produknya kapan dan harus di DP sekarang nih. Sudah mau mulai DP karena dia bilang open reseller. Siapa yang mau ikutan harus DP 19 juta 140 ribu. Itu bisa dicantumkan kotanya. Tapi mereka juga nanti jualan sendiri, nanti jualan di salon juga. Jadi buat apa sih reseller? Ya buat DP lah, ya buat itulah. Karena mereka sudah menguntungkan dari resellernya, bukan dari customernya. Mereka kalau customer kan berarti reseller dong, untungnya cuma 40 ribu. Atau enggak, kalau yang Slim 70 ribu, kalau skincare untungnya 110 ribu. Belum ongkos kirim ya. Dan kalau pasti mereka bakal perang harga. Karena sekarang aja udah harganya nggak sama. Ada yang 230 ribu buat lip serum. Kamu cek aja deh. Aku untung udah keluar dan nggak harus ngikutin masalah ini lagi. Aku cuman mengedukasi semua yang mau berbisnis di sini. Ini adalah model agen, karena kalau reseller resmi itu bisa ada hak-hak khusus di kota mereka, tapi di sini kan enggak. Mereka terlalu bebas atau terlalu asal-asalan mengenai bisnis ini, karena yang penting duitnya sudah keterima, barang keluar, udah ada bye-bye gitu ya. Itulah yang terjadi dengan diriku di Bandung. So, kalau yang mau informasi lebih lengkap boleh DM Instagramnya mereka. Aku cantum harga dan semuanya, pelunasan, termasuk PPN, sudah termasuk PPN. Nanti di bukan klip-klip sih ya, di slideshow-nya ya. Jadi ntar video di pinggirnya ada foto-foto, harga, modal, dan jual. Oke, good luck and think smart please, because business is about money, it's not about being a fanatic fans yang sekarang masih mengumbar-ngumbar dan mau menjatuhi orang. Oke, kalau saya bukan menjatuhi orang, saya mau mengedukasi orang karena ingredientsnya kita belum tahu apa, belum tahu dampaknya apa. Oke, BPOM itu aman untuk dipakai, tapi pasti ada efek sampingnya dong. Oke, karena ya namanya obat-obatan. Oke, so be smart, be wise, and always be kind. Love you. Ini cuma lu doang yang tahu. Kenapa? Jadi gini loh. Kiki the Potter nggak kan tahu. Tahu karena dia pas jadi saksi dong. Lagi meeting sama aku buat besok Senin. Terus? Nih, jam 11 malam. Jadi tiba-tiba gue kan telat bayar mobil, ya kan? Nah, telat bayar mobil. Nah, itu udah mau masuk 2 bulan. Emang kan duit kan belum turun-turun kan dari kemarin kan. Nah, udah gitu ceritanya, rupanya si mantan suami aku itu yang pengajar itu loh, dia tahu gitu loh tentang ini YouTube, tentang teteh live Instagram gitu. Bukan tentang si mobil ini nih, gitu loh. Dapat berita dia, udah gitu nih kita lagi nyantai. Tahu-tahu si Ambonnya itu si Fitri, temennya si Diki yang dibayar sama si Fitri buat si Isa juga. Nah, udah gitu kisruh lah mereka nih ceritanya. Gitu, kisruh datang ke rumah posisinya udah ngumpet di tengah kampung. Nah,
aku tuh udah punya feeling nggak enak memang, ya kan. Makanya si Bang Kiki ninggalin rumah yang ujung. Dia ninggalin apartemennya jagain kita gitu kan. Nah, lagi ngobrol di rumah sambil makan malam, lagi ngobrol ngomongin buat hari Senin gitu loh. Nah, tiba-tiba geruduk datang, heboh, lo tau nggak? Mau nyerang aja, nyerang, wah, kaca mobil sampai pecah. Ini makanya besok mau bikin laporan polisi. Cuman si Fitri pintar nyuruh orang lagi ngerusuhin aku. Dia lagi nyari-nyari kesalahan aku, kan dia kan fitnah-fitnahin aku, nggak ada bukti kan, makanya nggak bisa ngomong kan. Aku dibilang maling mobil, mana buktinya nggak ada. Lah, itu kenapa nggak ditangkap sama warga? Kalau bikin kerusuhan kan bisa ditangkap sama warga. Pas gue keluar bawa besi, si Bang Kiki loncat, dia kaget lihat ada Bang Kiki di dalam. Oh my god. Dia kaget kabur. Teteh tuh rekam video, rekam bukti. Nggak ribut, gue nggak ribut di sini. Satu, di tengah kampung. Yang kedua, kenapa gue aman? Kan namanya orang kampung di Indonesia, takutnya lonte, malah demen sama sini kita, senjata makan tuan sama kita kan, benar nggak? Kayak kejadian bulan Juni. Makanya kita diam-diam. Tapi nggak ada kamera CCTV gitu buat bukti? Nggak ada. Ini tuh udah bener-bener rumah di tengah kampung. Ini kayaknya anak gue diikutin. Ini Ambon yang sama yang mukul atau bukan sama yang mukul? Ini lagi dicari sama Hercules. Hercules justru ngomong sama gua, dia curiga anak buah dia dibayar Fitri. Dia lagi cari tahu ini si Herculesnya. Oh my god. Tadi nelfon bocor anak buahnya gitu loh. Ya ampun Teteh, kayak gini ya mainnya ya Teh. Iya, cuman kita kan nggak bisa nuduh dia langsung karena nggak ada bukti kan, bener nggak? Iya. Ya Allah, si Fitri mainnya kotor nih, mainnya gini, mainnya gebuk dari tangan orang. Itu sejujurnya Teh, udah yang kali keempat aku harus pindah rumah. Tadi juga Bang Kiki tuh sampai shock banget dia pikir nggak sampai segininya gitu loh, ngerti nggak? Makanya yang percaya cerita gue ini cuman Rina, karena Rina rumahnya pernah hancur, dihancurin orang. Iya, Rina Nurjaya. Waktu Rina cerita, gue nggak percaya. Gue juga mikir kok si Fitri sejahat itu sih, gitu loh. Kenapa gue percaya? Karena sahabatnya dia yang pindah ke Australia cerita hal yang serupa, si Nana. Sementara Rina sama Nana nggak saling kenal, berarti kan nggak mungkin bohong gitu loh. Iya, cara mainnya Fitri gitu. Begini, iya. Oh my god, ini benar-benar anjing banget ini Teh. Soalnya kata si Hercules, ini kalau bukan dari orang dalam dia nggak mungkin kejadian. Makanya lagi diubek ini sama dia sekarang malam ini. Ini baru kelar. Kalau Teteh pindah, berarti Teteh ibaratnya si Fitri seneng gitu loh. Jangan kasih si Fitri kesenangan. Jangan kasih Fitri. Tapi menurut polisi sementara gue nggak bisa di sini karena di sini tengah kampung, satu nggak ada CCTV, ya kan? Terus yang tahu rumah gue ini cuman orang-orangnya Hercules, gitu loh. Kalau sampai mereka bisa nyentuh ke sini, berarti si Hercules sendiri juga, ini berarti kayaknya orang saya bocor, Mbak Puji, dia bilang. Iya, dari dalam. Ini lagi diubek-ubek sama dia. Gitu. Oh my god. Dia pokoknya kejar-kejaran sama gue sama Bang Kiki. Ini untungnya si Bang Kiki lagi di rumah kan, tapi gue nggak bisa rame. Kenapa? Takutnya kalau gue rame, Bang Kiki bilang saksi, nanti jadi fitnah. Lu ngapain di rumahnya di jam 11 malam? Di rumah janda, ntar digoreng-goreng lagi. Iya. Kan ada anak-anak. Di situ kan ada anak-anak Teteh. Iya, ngerti. Kan ada anak Teteh. Iya, makanya ada anak Teteh, ada mami. Gitulah. Lain hal kalau Teteh sendiri, sendirian di rumah, kan ada Bunda Mami Rita. Lain hal kalau Teteh kecil banget sih suaranya, nggak enak. Lu jangan pakai
handsfree deh. Kagak pakai handsfree nih, emang handphonenya minta dibanting kali ini. Oh. Minta dibanting. Apa namanya? Feedback suaranya ke gue. Gue gak dengar suara gue sendiri. Ya nggak tahu deh nih. Gitu teh ceritanya, tapi ini off the record. Ya ampun, anjing banget ini si Fitri ini. Pengen tak pitus. Emang dia tuh kesel juga sama video-video gue yang lu luncurin. Ya sama kita lah. Sama kita lah, benci juga dia. Orang kita ketawa-ketawain, kita ketawa ngakak. Terus udah gitu dia kesel juga sama Kiki karena Kiki nggak bisa diapa-apain polisi, mana nggak ada yang naik kasusnya. Iya sih, Fitri udah gregetan dia. Sekarang dia rajin live Instagram loh ya, eksis banget. Lu jangan lupa nyuruh orang-orang nge-report pada saat dia live Instagram. Iya. Harus tuh. Oke. Karena dia nge-report live Instagram gue. Jadi kalau gue live itu tidak bisa lebih dari 10 menit. 10 menit. Dia report gue terus teh. Ya udah, pokoknya nanti aku bikin YouTube khusus nge-report live Instagram. Iya, jadi kalau gue ngomong, gue di-report sama orang-orangnya dia. Iya, ini aduh, pus. Dia nge-live katanya kemarin ngata-ngatain gue ya. Iya, dia ngatain banyak. Mau aku up itu yang semua dia bilang. Di-up teh. Iya. 2 story terakhir dia. Ada, aku udah nonton. Iya, mau aku up. Iya, mau aku up, mau aku geber si Fitri. Semua live live. Makanya kita ini tidak bisa membuktikan kejahatan dia karena dia selalu pakai tangan orang kan. Iya. Makanya gini, jadi atur strateginya. Aku gemes banget nih. Mami mau laporin dia polisi, tapi dengan unsur penyanyian orang tua. Ternyata ada pasalnya. Ya udah. Pokoknya banyakin lah pasalnya. Iya, banyakin lah semua laporan. Buktinya sini kita tuh laporannya udah banyak. Masuk penjara baru berapa kali dia? 3 kali apa 2 kali Nikita. Tapi laporan ke Nikita tuh banyak, ke puluhan. Banyak Nikita. Ini makanya gue lagi curi. Jadi gini loh. Ini yang di Demak, ini udah sampai ke Polda, udah gelar perkara. Kenapa mereka kerjanya santai? Karena biar sekali tangkap langsung pegang gitu loh. Dan nggak bisa berkelit lagi. Iya. Aku kan udah masukin ke YouTube aku kan semua bukti-bukti dia ngatain Demak kan. Itu udah puas banget kan. Nah, besoknya si Nikita bete, langsung dipecatin karyawannya, kayak langsung kesel gitu, bad mood gitu. Besoknya dia langsung bad mood, marah-marah. Soalnya aku kumpulin semua hinaan dia ke Demak. Aku jadiin satu konten semua Demak. Nah, jadi aku nih akan mengangkat soal Demak lagi, semuanya lagi tentang Demak lagi yang dia ngata-ngatain polisi. Ada pesan dari polisi buat lu. Apa? Pesannya gini, itu video-video yang udah teteh up ya, takut di-report sama mereka. Teteh siapin video, jadi teteh data videonya. Jadi kalau mereka nge-report, teteh kayak yang duluan kan di-report katanya. Iya. Nah, jadi kalau teteh di-report lagi, teteh bisa terus menguak fakta, tinggal di-uploadin ulang. Kan butuh waktu lagi. Iya, gitu. Iya kan semenjak kejadian YouTube pertama ya, yang hilang, aku jadi belajar untuk nyimpen. Iya, karena yang YouTube pertama hilang itu videonya nggak kesimpan. Jadi setelah YouTube itu hilang, aku nggak punya video lagi. Nah, sekarang yang aku bikin YouTube baru, aku akan simpen karena pengalaman aku kemarin hilang. Itu pesannya dari mereka. Iya, ya pesen iyalah. Makasih buat sarannya. Tapi memang udah aku kerjakan kok. Polisi udah banyak yang mihak ke kita kok, banyak banget. Iya. Cuman ini tuh yang lagi dicari tuh tahu nggak apa? Unsur. Iya.
Pasal ya? Pasalnya, bukan pasal mah udah kena unsurnya. Apa? Unsur. Jadi tuh gini, sebelum menjuru ke pasal itu orang kan ada tujuan. Nah tujuan itu kan sama dengan unsur. Oke, unsur. Misalnya Teteh ngegetok gue. Kan sebelum ngegetok itu ada unsurnya. Kenapa? Lu marah, lu kesel. Karena lu marah, lu kesel, jadi lu pidana ngegetok gitu loh. Pidananya itu jadi pasal. Oh gitu, ya Allah, aku nggak ngerti. Motif. Nah motifnya itu yang sulit bukan dibuktikan, dimasukkan ke dalam unsur hukum, istilahnya unsur lah. Kalau bicara hukum mah unsur. Iya. Gila ya. Ini baru kelar loh, tadi jam 2:30 gua baru diem, Bang Kiki baru tidur. Aduh gila banget ya Teh, ya Allah. Teteh tuh harus kuat, Teteh mah kuat. Kiki kan dari kemarin tuh udah sibuk, kita tuh lagi sibuk ngurusin kerjaan sebetulnya. Makanya gua tampil, Kiki diem kan. Karena kita harus punya duit, tetap kita harus punya duit, dan kita nggak, kalau kita ngumpulin suara mungkin, tapi kalau kita ngegalang dana buat ngurusin si Lampir sama si Nepos masuk penjara kan nggak mungkin, bener nggak? Nah, jadi mau nggak mau kan gue mesti cari duit ekstra kan, gitu loh. Karena pada faktanya tetap mereka main duit. Polisi Indonesia ini mau gimana pun juga. Demak juga masih minta Teh. Sejujurnya Demak itu minta duit Teh, sejujurnya. Demak mah itu udah itu mah nggak bisa lari dia, udah nggak bisa lari, cuman nunggu unsur, nggak mau difitnah. Jadi unsurnya ini dapet unsur betul-betul digali, jadi dia nggak bisa, karena yang mereka takutin kan ini nih, kita kan pintar memutarbalikan fakta. Nah jadi dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi, udah. Lu mau nolak di sini unsur ini udah kena, lu mau ngomong ini nih udah kena. Masalahnya ini ITE itu sisip dikit dia lepas. Jadi kita nggak bisa, kita pelan-pelan banget kalau yang di Demak ini. Memang nggak kayak waktu zamannya Divo, pelajaran. Zamannya Divo kan jadi pelajaran buat kita kan. Gitu. Ini udah Kapolda yang ngurus. Kapoldanya itu orang dekatnya kesayangan Kapolri, kesayangannya Jokowi. Siapa yang mau nentang? Semoga Teh. Udah. Ya semoga Teh. Kira-kira Teteh kapan Teh si kasus Demak bisa 2 bulan? Nggak tahu. 2 bulan. Enggak. Mungkin kurang dari 3 bulan lah. Iya Teh. Aduh. Soalnya udah dikasih motor juga Teh. Lu diam-diam aja. Siapa yang dikasih motor Teh? Iya gue diam. Kapoldanya udah dikasih moge juga. Moge sama 300 juta lebih itu moge harganya. Nggak ngasih duit tapi ngasih banda. Siapa Teh yang ngasih? Ya tim kita lah. Tapi ya tim Kiki sama Nindi. Nindi ada di grup nggak sih Teh? Nggak ada. Nindi nggak bisa muncul. Nindi udah terlalu banyak salah. Sekarang Nindi komunikasinya ke Kak Medina Musa atau ke Kak Dinarich atau ke Teteh? Ke saya dong, sama Bang Kiki. Nindi. Dia kan sobatnya Kiki. Nindi. Iya. Oh. Nggak ke Kak Medina Musa dia si Nindi? Enggak, Nindi sama Kiki itu kayak gua sama Kiki, kayak gua sama lu. Iya, jadi Nindi itu bukan banyak komunikasinya ke Kiki kan, bukan ke Kak Medina Musa kan. Dia nggak percaya sama Medina Musa sama Medina. Aku kira, iya aku kira si Nindi ke Kak Medina Musa komunikasinya gitu. Enggak sama sekali enggak kenal malah. Ya ampun Teteh tuh harus kuat ya Teh ngadepin serangan si Fitri. Ini gue minggu ini kan gue anak. Teteh kuat mental nggak? Aku tanya dulu Teteh tuh tegar kuat nggak? Ya kuat lah. Gue sih nggak ada takut-takutnya, cuman kan ini mami kan. Nggak mundur. Kan nggak mundur lah, kenapa mesti mundur? Ya orang kayak begini kita nggak bisa mundur Teh. Teteh kuat ya. Udah kepalang maju, udah nggak bisa mundur. Kenapa? Kalau kita mundur, makin jadi dia. Iya, makin nginjek-nginjek. Bukan diem, bukan.
Kalau kita nunjukin ketakutan, dia makin nginjek ya. Makin jadi dia. Makanya kita jangan nunjukin. Baru upload kan di story. Bahkan di story kan gue baru upload. Makin jadi gue digini. Jangan nunjuk. Iya, aku save story Teteh semuanya tuh yang kemarin itu yang teks-teks gitu. Aku save gitu. Cuman aku itu diem mungkin agak beberapa hari ke depan. Aku fokus ngurusin urusan anak-anak. Makanya di YouTube Teteh digoreng aja. Kenapa? Karena gue mau cari duit dulu. Kan anak gue punya rumah 10M sih. Kayaknya udah waktunya gue keluarin. Oh my god. Gue udah belangsak-belangsakan ini masalahnya. Bener gak? Ini udah waktunya gue lepasin. Makanya ini mau gue ngurusin ke Palembang. Gue sama Bang Kiki makanya bulan ini mau ke Sumatera. Mau ngurusin itu. Ya ampun, untunglah Teteh punya temen Kiki The Potters. Daripada Teteh sendirian ngadepin ini. Dulu kan waktu sama Yoke Teteh sendirian. Sekarang Teteh gabung sama Kiki The Potters. Sehingga Teteh mentalnya tuh menjadi semakin bertambah. Karena ada temen. Gue itu yang bikin gue kuat ada Kiki. Kenapa? Karena iya benar. Mami gue juga ada yang ngamanin. Kiki langsung gak pulang. Kiki gak pulang. Oh my god. Iya. Syukurlah kalau Teteh dekat sama Kiki. Jadi ada saling kekuatan. Ada kekuatan. Dia udah mindahin bajunya. Nyuruh supirnya tadi. Oh my god. Gila ya si Fitri. Langsung ambil baju si Kiki. Dia baru apa sih? Selama ini tuh dia pikir masa sih gitu loh, antara percaya tapi sambil emang keterlaluan. Jadi kalau kita jujur juga orang juga kan aneh kan. Iya nggak percaya. Aduh gimana ya? Lain kali siap-siap kamera Teh buat bukti. Siap-siap kamera handphone buat bukti Teh. Kalau nggak ada CCTV. Kejadiannya tuh begitu cepat. Brak gitu Teh. Lu tahu nggak waktu yang ini Teh, yang di rumah yang dulu ada di pinggir jalan, rumah gue yang gede banget, itu posisinya CCTV begitu dicek sama polisi udah ngarah ke tiang, lo tau gak? Kayaknya sampai sekarang belum dibenerin tuh CCTV. Udah dibetokin ke tiang. Iya, mainnya kotor ya Teh. Cuman kita kalau yang kayak gini-gini susah pembuktian doang, makanya udah lu goreng aja tuh. Iya, yang ngata-ngatain gue tuh Teh. Terus akan goreng terus Teh, nggak berhenti Teh. Terus. Pokoknya bulan ini pasti sibuk. Karena gue ngurusin rumahnya anak-anak. Iya, ya om. Soalnya gue udah nggak ada duit Teh, gue masih gerak ini. Lu doain gue ya, biar gue cepet dapet duit tuh di Palembang. Iya Teh. Makanya gue mau berangkat sama Kiki ke sana ngurusin ini dulu. Sini nak, bangun ya Arif ya. Udah dapat. Itu dia gila. Si Nindi itu ada duitnya nggak Teh? Dia ngasih motor gede ada duitnya Teh? Nindi udah Nindi sama cowoknya ngurusin yang Demak, makanya kita udah tenang kalau yang Demak. Iya. Makanya dia kesel banget sama Nindi.